Dikarena episode 125112553 GABISTRUNDUHJADIMIMINLANGSUNGUPEPISODENYADARI 1254 SAMPEKE 1260 YA di satuin. Terima kasih. Murong Yu berdiri tidak jauh dari Soul Eater, mengamati Soul Eater dan Soul Eater dengan tenang. Seperti yang dikatakan Hetu, selama tidak secara aktif memprovokasi Soul Eater tidak akan menyerang. Oleh karena itu, meskipun Soul Eater telah menemukan keberadaan Murong Yu, ia bahkan tidak melihat ke arah Murong Yu. Sebaliknya, ia dengan rakus menyerap kekuatan Soul Eater yang berasal dari Soul Eater Orb. Pada saat ini, Murong Yu sedang berpikir tentang cara menaklukkan Soul Eater dan Soul Eater. Tidak seperti artefak suci biasa, jika Anda ingin menaklukkan Soul Devourer, Anda tidak hanya harus mengenali master, tetapi juga mengintegrasikannya ke dalam jiwa. Adapun cara menggabungkan jiwa, ini adalah pemakaman. Yang harus dilakukan Murong Yu sekarang adalah meraihnya. Gunakan Hetu Luoshu untuk membawa mereka semua pergi. Setelah memikirkannya, Murong Yu hanya punya cara ini. Setelah berpikir sebentar, dia akhirnya mempersembahkan Hetu Luoshu. Hetu Luoshu bangkit tertiup angin, dan dalam sekejap mata, lembah yang luas ini tertutupi. Raungan. Hampir pada saat yang sama ketika Hetu Luoshu dikorbankan, Soul Eater tampaknya merasakan bahaya yang mengancam. Segera meraung. Raungan keras datang, dan bahkan jiwa Murong Yu, yang selalu siap, hancur berkeping-keping dalam sekejap. Hampir seketika disapu bersih oleh Yan. Murong Yu langsung terkejut, kekuatan kehidupan langsung memusnahkan seluruh ruang jiwa, dan mulai dengan cepat memperbaiki jiwa yang rusak. Raungan Soul Eater jelas tidak hanya ditujukan pada Murong Yu. Setelah tiba-tiba menghancurkan jiwa Murong Yu, suaranya terus menyapu ke segala arah seperti badai yang dahsyat. Engah, engah, engah. Hampir hanya beberapa saat, jiwa semua orang suci di seluruh pulau Soul Eater kurang lebih diserang. Bahkan jiwa beberapa orang langsung dimusnahkan, dan mereka mati dengan kejam. Orang-orang ini tidak tahu siapa yang membunuh mereka sampai mereka mati. Kecuali hantu-hantu malang ini, jiwa semua orang di Pulau Soul Eater terluka. Beberapa terluka parah, dan beberapa hanya terluka ringan. Sementara jiwa orang-orang ini terluka, Soul Eater telah berhenti melahap kekuatan Soul Eater, tetapi berbalik untuk melihat Murong Yu dengan tatapan yang garang. Sebagian besar kekuatan Soul Eater Orb ditelan oleh Soul Eater. Ketika Soul Eater belum melahap kekuatan Soul Eater ini, kekuatan Soul Eater ini segera menyebar ke seluruh pulau Soul Eater. Tiba-tiba, kekuatan Soul Eater di pulau Soul Eater meroket beberapa kali, atau bahkan lebih, dalam sekejap. Awalnya, jiwa orang-orang di Soul Eater terluka. Pada saat ini, dia tiba-tiba menderita kekuatan pemakan jiwa yang lebih kuat. Tiba-tiba engah. Jiwa sekelompok besar orang segera musnah, tanpa napas kehidupan, mereka langsung jatuh ke tanah. Selain itu, jumlah orang yang jiwanya telah hancur semakin banyak, dan semakin banyak orang yang meninggal. Bahkan Gongsun Ningyu, yang memiliki jiwa yang sama disucikan, tidak dapat menahannya lagi, dan telah mundur dengan keras sementara tubuhnya berkedip. Namun, dia selalu disucikan jiwanya, jauh lebih kuat daripada jiwa orang lain. Hanya setelah mundur agak jauh, itu berhenti. Namun, dia melihat ke pusat pemakan jiwa dengan ekspresi khawatir di wajahnya dan bergumam pada dirinya sendiri, "Saudara Murong Yu, apakah kamu tidak ada hubungannya?" Jadi, ada apa dengan Murong Yu? Urusan Murong Yu serius. Pada saat ini, pemakan jiwa menatap Murong Yu dengan cahaya yang ganas, dan gelombang pemaksaan jiwa terus-menerus bocor keluar darinya, bercampur dengan pemakan jiwa yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Jiwa Murong Yu cepat. Hanya dalam sekejap waktu jiwa Murong Yu hancur, dan kecepatan jiwa Murong Yu hancur telah sepenuhnya melampaui kecepatan kekuatan perbaikan kehidupan. Akibatnya, Murong Yu mengguncang sosoknya dan bergegas ke dunia Hetu Luoshu. Panggil. Saat dia memasuki Hetu Luoshu, Murong Yu melihat hantu juga muncul di depannya. Ketika dia melihat lebih dekat, dia terkejut. Soul Eater berdiri tidak jauh darinya dengan aura pembunuh, menatapnya dengan niat membunuh. Murong Yu benar-benar terkejut, dia berteleportasi langsung ke Hetu Luoshu. Kecepatannya sangat cepat, dia tidak menyangka Soul Eater akan mengikuti tanpa suara. Namun, setelah ketakutan, Murong Yu tersenyum dalam hatinya.
Dia khawatir tentang bagaimana cara memasukkan Soul Eater sebelumnya, jadi jangan khawatir tentang itu sekarang. Mengaum. Sementara hati Murong Yu diam-diam segar, Soul Eater tiba-tiba meraung. Kemudian jiwa Murong Yu menyerupai kristal lagi, dan hancur berkeping-keping. Menekan, Murong Yu sedikit frustrasi. Di dunia Hetu Luoshu, dia hampir terbunuh, dan wajahnya malu. Dengan demikian, dia mengendalikan aturan dunia Hetu Luoshu dan mulai menekan Soul Eater dengan kuat. Meskipun Soul Eater tidak memiliki keberadaan nyata, selama dia memasuki Hetu Luoshu, dia akan dibatasi oleh Hetu Luoshu. Tiba-tiba, sebuah kekuatan besar langsung menekannya, bertindak pada Soul Eater. Soul Eater meraung lagi dan lagi, tetapi Murong Yu sudah mundur jauh. Raungannya sama sekali tidak berpengaruh pada Murong Yu. Ditekan secara langsung, meskipun meraung lagi dan lagi, tetapi jenis yang dikirim ke penindasan Murong Yu, itu sama sekali tidak dapat lolos dari penindasan Murong Yu. Ini adalah pikiran Murong Yu. Hanya saja pikirannya baru muncul tidak lama kemudian, dan kemudian dia melihat tubuh Soul Eater yang telah ditekan di tanah dan tidak dapat bangkit tiba-tiba dan terpelintir dengan keras. Kemudian berubah menjadi asap biru dan menghilang. Bagaimana situasinya? Murong Yu langsung terkejut, karena dia menemukan bahwa Soul Eater telah meninggalkan Hetu Luoshu. Bahkan Hetu Luoshu tidak dapat menekan Soul Eater ini. Sambil terkejut, Hetu Luoshu telah menelan Soul Devouring Orb. Bahkan Hetu Luoshu tidak dapat ditekan, bahkan jika Soul Eater diterima ke dalam Hetu Luoshu, itu tidak akan ada gunanya bagiku. Itu tidak dapat ditundukkan, Murong Yu memikirkannya, dan memutuskan untuk membiarkan Soul Eater untuk sementara. Bagaimanapun, dia tidak dapat menekannya, dan kekuatan Soul Eater terlalu mengerikan, adalah mungkin untuk membunuh Murong Yu kapan saja. Namun, tepat saat Murong Yu hendak pergi, Soul Eater muncul diam-diam di Hetu Luoshu, di dekat Soul Eater Orb. Murong Yu sedikit mengernyit, dan memindahkan Soul Eater keluar dengan sebuah pikiran. Namun saat berikutnya Soul Eater memasuki Hetu Luoshu lagi tanpa suara. Tidak peduli bagaimana Murong Yu menghentikannya, dia tidak dapat menghentikannya masuk. Murong Yu mengabaikan formasi dan batasan apapun, dan dapat datang dan pergi dengan bebas dalam formasi dan batasan yang kuat. Namun seperti kemampuan untuk memasuki semacam harta karun, tidak ada. Pemakan jiwa ini jauh lebih kuat dari kemampuan Murong Yu. Ia hampir bisa berpindah dengan bebas. Dan yang paling membuat Murong Yu merasa sakit adalah pemakan jiwa ini selalu berada di dekat pemakan jiwa setiap kali ia masuk. Hal ini membuat Murong Yu sama sekali tidak bisa menggabungkan Soul Devouring Orb. Dengan satu pikiran, Murong Yu menendang Soul Devouring keluar dari Hetu Luoshu lagi. Pada saat yang sama, Murong Yu sudah memulai teleportasi, langsung meninggalkan tempat itu, dan muncul di samping Gongsun Ningyu. Gongsun Ningyu memiliki titik teleportasi milik Murong Yu padanya. Melihat kemunculan tiba-tiba Murong Yu, Gongsun Ningyu sangat gembira, "Saudara Murong, apakah Anda baik-baik saja?" Murong Yu mengangguk sedikit, "Tidak apa-apa, masuklah ke ruang harta karunku terlebih dahulu." Murong Yu bermaksud untuk menggabungkan dan memakan Soul Devouring Island. Manik-manik jiwa. Kalau tidak, dengan kekuatannya saat ini, ia masih terlalu lemah. Siapapun yang datang ke alam abadi dapat dengan mudah membunuhnya. "Saudara Murong, apakah Anda punya harta karun?" Murong Yu tersenyum tipis, lalu berkata singkat tentang Soul Devouring Orb. Gongsun Ningyu awalnya sedikit terkejut, tetapi kemudian dia benar-benar merasa senang untuk Murong Yu. Mengenai apakah ada kecemburuan atau tidak, sama sekali tidak ada hal seperti itu. Selanjutnya kita akan tinggal di Pulau Pemakan Jiwa untuk sementara waktu. Kamu dapat menggunakan sumber daya di sini untuk berlatih. Namun, jangan terlalu dekat dengan bola pemakan jiwa. Perintah Murong Yu, lalu pergi. Dia akan menggabungkan pelahap jiwa. Di bawah tekanan Hetu Luoshu, kekuatan pelahap jiwa telah ditekan hingga tingkat yang sangat kecil. Bahkan Murong Yu sudah bisa bermain dengan bola pemakan jiwa di tangannya. Namun, begitu dia ingin menggabungkan bola pemakan jiwa, maka jiwanya akan langsung menyentuh bola pemakan jiwa, yang bahkan Hetu Luoshu tidak dapat menekannya. Sementara Murong Yu sedang memikirkan cara untuk bergabung dengan pelahap jiwa, alisnya tiba-tiba sedikit berkerut. Saat berikutnya, sebuah hantu muncul di depannya. Pelahap jiwa.
Soul Eater benar-benar mengejarnya. Namun, saat Soul Eater muncul, Hetu Luoshu telah menekannya. Jika tidak, jika Soul Eater berteriak, jiwa Murongyu akan hancur berkeping-keping lagi. Tiba-tiba, Murongyu merasa pusing. Meskipun dia dapat menekan Soul Eater kapan saja, Soul Eater juga dapat meninggalkan Hetu Luoshu kapan saja. Ketika dia ditekan di Hetu Luoshu, Soul Eater tidak dapat menimbulkan ancaman bagi Murongyu. Namun, begitu dia dapat meninggalkan Hetu Luoshu kapan saja, dan kemudian masuk kapan saja. Jika dia berteriak saat dia masuk, Murongyu akan menjadi tragis. Hanya dengan menekan Soul Eater sepenuhnya, barulah Murongyu dapat menyatu dengan Soul Eater Orb dengan tenang. Tetapi bagaimana kita dapat menekannya? Soul Eater, kan? Jangan terlalu sibuk mencoba membunuhku. Mengapa kita tidak berbicara tentang persyaratan? Murongyu tidak dapat memikirkan cara untuk menekan Soul Eater sepenuhnya, jadi dia siap untuk bernegosiasi dengan Soul Eater. Soul Eater Orb dapat membuatmu lebih kuat. Namun, Soul Eater saat ini tidak dapat mengerahkan kekuatan yang paling kuat. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kuat kekuatanmu, itu terbatas. Namun, jika aku dapat bergabung dengan Soul Eater, aku dapat menggunakan Soul Eater lebih banyak kekuatan, dan bahkan menginspirasi semua kekuatan Soul Eater. Pada saat itu, kekuatanmu juga akan meningkat. Jadi, mari kita bahas, kamu biarkan aku menggabungkan Soul Eater, dan aku akan bagaimana kalau membiarkanmu tinggal bersamaku. Simpan hal-hal yang membuatmu lezat dan pedas. Murongyu menatap Soul Eater, memasang wajah yang menurutnya sangat baik, dan berkata sambil tersenyum. Dan aku akan bagaimana kalau kau tinggal bersamaku. Simpan saja hal-hal yang membuatmu lezat dan pedas. Murongyu menatap Soul Eater, memasang wajah yang menurutnya sangat baik, dan berkata sambil tersenyum. Dan aku akan bagaimana kalau kau tinggal bersamaku. Simpan saja hal-hal yang membuatmu lezat dan pedas. Murongyu menatap Soul Eater, memasang wajah yang menurutnya sangat baik, dan berkata sambil tersenyum. Soul Eater hanya menatap Murongyu dengan samar, seperti orang bodoh. Namun, Soul Eater tidak lagi meraung. Namun, entah apakah dia memahaminya atau tidak. Soul Eater, pikirkanlah, seberapa hebat ini. Semakin kuat Soul Eater, semakin kuat kekuatanmu. Dan kamu juga bisa pergi ke alam suci, tidak hanya terkurung dalam misteri laut ini, tanpa kebebasan apapun. Terlepas dari apakah Soul Eater dapat mengerti atau tidak, Murongyu hanya mengambil kata-kata yang bagus dan berkata, mari kita bicarakan tentang kedipan Soul Eater terlebih dahulu. Jika tidak, dia benar-benar tidak tahu apakah dia dapat mengerahkan kekuatan terkuat dari Soul Eater Orb. Namun, kedipan Murongyu benar-benar berhasil. Pada saat ini, Soul Eater menatap Murongyu dengan linglung, tetapi sedikit berubah. Melihat pemandangan ini, Murongyu sangat gembira, dan dia merasa ada pertunjukan. Jadi, dia terus berkedip. Mungkin Soul Eater tidak bersalah. Atau mungkin kemampuan berkedip Murongyu yang benar-benar tak tertandingi di dunia. Setelah setengah hari, Soul Eater menatapnya dengan cukup lembut. Terlebih lagi, bahkan setelah Murongyu berhenti menekannya, Soul Eater tidak akan bersikap kejam lagi kepada Murongyu. Soul Eater, aku ingin menyatu dengan Soul Eater Orb, apakah kamu tidak punya pendapat? Murongyu datang ke depan Soul Eater dan berkata dengan suara yang dalam, menatap mata Soul Eater. Wow, Soul Eater meraung, lalu mengangguk langsung ke arah Murongyu. Murongyu langsung sangat gembira dan meraih Soul Devouring Orb lagi. Hanya saja dia belum bisa menyatukan Soul Devouring Orb, jadi dia hanya menatap Soul Devouring Orb dengan linglung. Demikian pula, meskipun Hetu tahu asal-usul Soul Devouring Orb, dia tidak tahu bagaimana cara memurnikan Soul Devouring Orb. Oleh karena itu, dia tidak punya saran apapun kepada Murongyu. Soul Eater tergeletak di tanah tidak jauh dari Murongyu, menatap Murongyu dengan mata penasaran, tidak tahu apa yang akan dilakukan Murongyu. Setelah waktu yang lama, Murongyu hanya menatap Soul Eater Orb dengan linglung. Tampaknya tidak sabar, Soul Eater tiba-tiba berdiri, dan kemudian pelat darah terbuka dengan tajam. Murongyu tiba-tiba terkejut, dia pikir Soul Eater akan mengaum lagi. Jika itu berteriak padanya, jiwa Murongyu mungkin akan hancur lagi. Meskipun tidak mungkin mati, siapa yang ingin mengalami rasa sakit dari jiwa yang hancur? Jadi ketika dia memikirkannya, dia ingin menekan Soul Eater.
Namun, saat dia ingin menekannya, Murong Yu melihat cahaya hitam ilusi disemprotkan keluar dari mulut Soul Eater, tetapi itu bukan raungan. Hati Murong Yu tergerak dan berhenti mencoba untuk menekan Soul Eater, dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Soul Eater. Cahaya hitam itu awalnya hanya seukuran kepalan tangan orang dewasa. Namun, setelah meninggalkan lempengan darah Soul Eater, cahaya itu dengan cepat membesar. Pada akhirnya, cahaya itu benar-benar melampaui ukuran tubuh Murong Yu, dan dengan cepat tenggelam ke arah Murong Yu. Wajah Murong Yu penuh dengan kecurigaan, dan dia tidak melakukan perlawanan atau perlawanan apapun. Dia masih memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri dalam buku Hetuluo. Dan yang terpenting, dia tidak bisa merasakan niat membunuh dari Soul Eater. Dengan suara, puff cahaya hitam yang dimuntahkan dari Soul Eater segera menyelimuti seluruh tubuh Murong Yu. Kemudian, dia dengan cepat mengebor ke dalam tubuh Murong Yu dengan 1.080.000.000 pori-pori. Bagaimana situasinya? Murong Yu curiga, dan tidak menghentikan invasi cahaya hitam ini. Dia hanya menyaksikan cahaya hitam itu bergegas menuju ruang jiwanya seperti aliran deras setelah memasuki tubuhnya. Segera, semua cahaya hitam ini memasuki ruang jiwa, mengembun kembali menjadi cahaya hitam seukuran kepalan tangan, dan kemudian melesat menuju jiwa Murong Yu. Kali ini, Murong Yu akhirnya tidak tenang, dan ini dengan cepat mencegah cahaya hitam menuju jiwanya. Cahaya hitam dapat bergerak melalui tubuhnya sesuka hati, bahkan jika tubuh fisiknya musnah, dia masih dapat mengembun lagi. Tetapi jika jiwanya musnah, Murong Yu akan benar-benar mati. Raungan, raungan, raungan. Melihat cahaya hitam itu berhenti, pemakan jiwa tiba-tiba meraung. Tetapi tidak ada niat membunuh, beberapa hanya cemas. Bahkan pada akhirnya, pemakan jiwa berjalan di sekitar Murong Yu, biasanya meraung. Melihatnya cemas, sepertinya dia mengatakan sesuatu. Sayangnya, dia bahkan tidak memiliki komunikasi spiritual yang paling mendasar. Tetapi melihatnya, sepertinya dia akan menamparkan Murong Yu sampai mati. Kamu menyuruhku untuk tidak menghentikan cahaya hitam itu. Setelah beberapa saat, Murong Yu akhirnya mengerti reaksi pemakan jiwa. Mendengar ini, pemakan jiwa segera berhenti dan melihat Murong Yu menganggukkan kepalanya terus-menerus, dengan ekspresi lega di wajahnya. Tampaknya Murong Yu mengerti dan merasa lega. Melihat maksud dari Soul Eater, wajah Murong Yu langsung berubah menjadi hitam. Apa kau mencoba membunuhku? Kata Murong Yu dengan wajah hitam. Soul Eater menggelengkan kepalanya dengan cepat seperti mainan kerincingan, dan terus menyangkalnya. Cahaya hitam ini akan membantuku menyatukan Soul Devouring Orb. Murong Yu berpikir sejenak dan bertanya lagi. Soul Eater mengangguk berulang kali. Namun, Murong Yu setengah percaya, dan tidak ada yang akan mempercayai kata-kata Soul Eater dengan mudah. Soul Eater, bagaimana jika kau berbohong padaku? Auzu.com. Soul Eater menggelengkan kepalanya dengan panik, lalu menatap Murong Yu dengan mata menghina, seolah berkata, aku ingin menyakitimu. Apakah aku butuh begitu banyak masalah? Wajah Murong Yu menjadi gelap, dan dia melanjutkan, dengarkan aku. Jika kamu menentangku, kamu akan tinggal sendirian di lautan rahasia ini di masa depan. Aku tidak akan pernah membawamu keluar. Si pemakan jiwa segera mengangguk, lalu berjongkok di tanah, menatap Murong Yu dengan ekspresi penuh harap. Murong Yu menarik napas dalam-dalam, lalu melepaskan tekanan cahaya hitam itu. Tiba-tiba, cahaya hitam itu menyerbu ke dalam jiwanya dengan suara, sok. Dan kemudian tidak ada lagi. Yang tidak biasa, Murong Yu memutar matanya, dan ketika dia hendak berbicara dan memarahi si pemakan jiwa, ekspresinya sedikit berubah. Karena tadi, dia benar-benar merasakan apa yang dipikirkan si pemakan jiwa di dalam hatinya. Dan, pemakan jiwa di tangannya tampaknya tidak memiliki perlawanan terhadapnya seperti sebelumnya. Bahkan Murong Yu merasa bahwa dia memiliki perasaan yang baik terhadap si pemakan jiwa. Ini adalah kendali jiwa. Tidak, ini adalah kontrak. Wajah Murong Yu berubah drastis, dan sekarang hubungannya dengan si pemakan jiwa sangat rapuh. Baginya, Soul Eater seperti orang-orang kuat yang jiwanya dikendalikan olehnya. Namun, ada beberapa perbedaan. Karena, Murong Yu merasa bahwa dirinya dan Soul Eater setara. Ia dapat melihat langsung semua hal tentang Soul Eater, dan semua hal tentang dirinya juga terlihat di mata Soul Eater. Ia adalah Soul Eater, dan Soul Eater adalah dirinya.
Keduanya sama, tetapi mereka adalah dua individu yang sama sekali berbeda. Murong Yu mengetahui hubungan ini, yang disebut kontrak kesetaraan. Kontrak semacam ini dapat dibuat antara kehidupan apapun, tentu saja, asalkan kedua belah pihak melakukannya dengan sukarela. Karena jika kedua belah pihak tidak melakukannya dengan sukarela, jika mereka sedikit ceroboh dalam proses ini, kedua belah pihak dapat mati. Murong Yu terkejut. Ia tidak tahu mengapa Soul Eater berinisiatif untuk menandatangani kontrak dengannya. Apakah pesonanya sudah ditaklukkan bahkan oleh Soul Eater? Namun, ini hanya sebuah ide, Murong Yu tidak begitu narsis. Mengapa menandatangani kontrak denganku? Tanya Murong Yu. Karena kamu dapat membuatku lebih kuat, kata Soul Eater langsung. Setelah kedua belah pihak menandatangani kontrak, mereka dapat berkomunikasi secara langsung. Begitukah? Mengapa kamu begitu yakin? Murong Yu agak bingung. Itu saja, karena kamu memberiku perasaan bahwa kamu dapat membuatku lebih kuat, kata Soul Eater. Murong Yu tidak bertanya lagi, Soul Eater berpikiran sederhana, dan tidak dapat menanyakan apapun tidak peduli seberapa banyak dia bertanya. Dengan sebuah pikiran, Murong Yu melepaskan penindasan Soul Devouring Orb. Tiba-tiba, kekuatan Soul Eater yang besar dan tak tertandingi menyebar ke seluruh Hetu Luoshu. Kekuatan Soul Eater Orb yang melahap jiwa tidak lagi mengancam jiwa Murong Yu. Selain itu, dia bahkan merasa sangat baik terhadap para pemakan jiwa ini. Setelah menandatangani kontrak kesetaraan dengan Soul Eater, dia telah berbagi sebagian dari keterampilan Soul Eater. Dia bahkan dapat secara langsung menyerap kemampuan Soul Devouring Orb untuk meningkatkan ranah jiwanya. Karena Soul Eater juga berkultivasi dengan cara yang sama. Soul Eater, kamu tinggal saja di sini, aku ingin menyatukan Soul Eater. Murong Yu meminum Soul Eater, dan kemudian langsung menelan Soul Eater ke dalam ruang jiwa. Namun, mampu menelan kekuatan Soul Eater tidak berarti dapat menyatukan Soul Devouring Orb. Meskipun Soul Eater tidak memiliki keberadaan roh. Tetapi ketika dia menyadari bahwa Murong Yu akan bergabung dengannya, dia bertarung dengan ganas. Tiba-tiba, serangkaian Soul Eater yang mengerikan meledak terus-menerus, menyapu seluruh Hetu Luoshu. Gongsun Ningyu yang berkultivasi jauh tiba-tiba berdiri pucat. Jiwanya, dikejutkan oleh gelombang kekuatan Soul Eater seperti lautan badai, hampir hancur berkeping-keping. Ningyu, kamu pergi ke Pulau Soul Eater dulu. Murong Yu khawatir Ningyu akan terluka, jadi dia memindahkannya dari dunia Hetu Luoshu. Namun, dia masih menaruh jejak pikirannya pada Ningyu untuk mencegah siapapun menentangnya. Fusion, pemurnian. Di waktu berikutnya, Murong Yu mulai menyatukan Soul Devouring Orb dengan seluruh kekuatannya. Namun, Soul Devouring Orb sangat tidak kooperatif, dan terus-menerus melawan seperti kuda yang ganas. Jika tidak ditekan oleh Murong Yu di Hetu Luoshu, Soul Devouring Orb pasti sudah melarikan diri. Bang, jiwa Murong Yu hancur lagi. Semburan kekuatan hidup melonjak masuk dan dengan cepat memulihkan jiwanya. Namun, Murong Yu sedikit marah saat ini. Bahkan setelah menandatangani kontrak dengan Soul Eater, kekuatan Soul Eater melemahkan efeknya 10.000 kali lipat, tetapi dia masih tidak bisa menahan semangat Soul Eater yang ganas. Ya, ganas. Dengan upaya terus-menerus Murong Yu untuk bergabung dengannya, Soul Eater menjadi semakin ganas. Pemakan jiwa, tolong aku. Akhirnya, Murong Yu merasa tenang, dan langsung menyambut pemakan jiwa untuk bergabung dengannya. Pemakan jiwa itu mengeluarkan raungan, bentuk tubuhnya yang berkedip berubah menjadi aliran cahaya, dan menghilang dari alis mata Murong Yu. Ketika muncul lagi, ia telah memasuki ruang jiwa Murong Yu. Kemudian, ia mengeluarkan raungan yang mengerikan, dan ruang jiwa Murong Yu yang mengejutkan itu bergetar hebat, dan jiwanya hampir hancur. Tubuh Murong Yu bergetar hebat, dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk menamparkan Soul Eater. Meskipun orang ini datang untuk membantu, dia terlalu tidak peduli dengan pentingnya, dan hampir menghancurkan jiwa Murong Yu. Mungkin merasakan pikiran di hati Murong Yu, raungan Soul Eater berhenti tiba-tiba dan tersenyum. Kemudian, itu berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Soul Devouring Orb yang terjerat dengan jiwa Murong Yu. Raungan. Setelah raungan rendah lainnya, Soul Eater memuntahkan cahaya hitam yang langsung menyelimuti Soul Eater Orb. Kemudian, Murong Yu menemukan bahwa Soul Eater, yang telah membuat kerusuhan, secara bertahap menjadi tenang saat ini. Faktanya,
itu tidak tenang, tetapi ditekan oleh Soul Eater. Murong Yu menatap Soul Eater dengan ekspresi sedikit terkejut. Produk ini lahir dengan Soul Devouring Orb, dan memiliki kemampuan untuk menekan Soul Devouring Orb. Namun, jelas bahwa Murong Yu memandang Soul Eater dengan tinggi. Soul Eater saat ini tampak sangat enggan, dan ekspresinya bahkan lebih mengerikan. Cepatlah, aku tidak akan bisa menahannya lama-lama. Soul Eater berkomunikasi dengan Murong Yu. Murong Yu tidak mengatakan apa-apa, hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk bergabung. Namun, bahkan jika Soul Devouring Orb ditekan 2 kali, Murong Yu tidak bisa bergabung dengannya untuk sementara waktu. Ini membuatnya tertekan. Jelas, dia tidak memahami metode penggabungan dengan Soul Devourer. Level jiwamu terlalu rendah untuk bisa menyatukan dan memurnikan Soul Eater Orb. Melihat Murong Yu dengan panik mencoba menyatu dengan Soul Eater Orb, tetapi tidak ada efeknya, Soul Eater secara aktif berkomunikasi dengan Murong Yu. Berkata, "Alam apa yang perlu kamu tembus?" Murong Yu bertanya dengan gerakan di dalam hatinya. Setidaknya diperlukan jiwa bintang 1 untuk memurnikan dan menyatukan Soul Devouring Orb. Kamu masih jauh dari jiwa bintang 1. Soul Eater berkata tanpa basa-basi. Murong Yu memutar matanya dan memberi isyarat kepada Soul Eater untuk terus berbicara. Di alam suci, hanya ada 9 tingkatan orang yang disucikan jiwanya. Dari yang terendah hingga yang tertinggi, ada 1 bintang hingga 9 bintang. 1 bintang adalah tingkatan terendah dari orang yang disucikan jiwanya. Namun, itu juga setara dengan orang bijak agung dari wilayah orang suci biasa. Murong Yu mengangguk, ini sedikit mengejutkan. Alasan mengapa kekuatannya tidak dapat menembus ke alam orang bijak agung adalah karena jiwanya belum menembus ke alam bintang 1, bukan? Jika dia menerobos ke jiwa bintang 1, maka secara alami dia dapat menerobos. Namun, jiwa bintang 1 setara dengan alam orang bijak agung, dan orang dapat membayangkan betapa kuatnya orang yang disucikan jiwanya. Kalau begitu, pada tahap ini, kita hanya bisa mengolah jiwa terlebih dahulu. Murong Yu merasa sedikit terdiam, berpikir sejenak, dan memberi isyarat kepada Soul Eater untuk berhenti menekan Soul Eater Orb. Setelah penindasan dihentikan, Soul Devouring Orb memperlihatkan kekuatan yang dahsyat, yang meliputi seluruh Hetu Luoshu. Telan, karena kontrak kesetaraan dengan Soul Eater, Murong Yu sudah memiliki beberapa kemampuan Soul Eater, dan salah satu kemampuannya adalah melahap kekuatan Soul Eater secara langsung. Saat melahap kekuatan Soul Orb, dia sekali lagi mengumpulkan Gongsun Ningyu ke dunia Hetu Luoshu. Kalau tidak, dia tidak tahu kapan dia akan bisa menerobos. Kemampuan Soul Eater benar-benar mengerikan. Di bawah melahap langsung, Murong Yu menemukan bahwa jiwanya yang telah mencapai puncaknya telah mengendur lagi. Tampaknya ada tanda-tanda terobosan. Seiring berjalannya waktu, jiwa Murong Yu melambat, tetapi terus meningkat. Entah sudah berapa lama waktu berlalu, hari ini, jiwa Murong Yu terguncang sia-sia, dan aura jiwa yang lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya keluar dengan ganas. Pada saat yang sama ketika bergetar, jiwa itu meledak menjadi api kekacauan dari rambutnya. Dia merasa bahwa jiwa-jiwa yang kacau ini 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Dan yang terpenting adalah dia merasakan di mana jiwanya tampaknya telah berubah. Menurut pemakan jiwa, jiwa Murong Yu telah menembus alam, mencapai alam jiwa bintang 1. Di alam itu sebanding dengan orang bijak agung rata-rata. Dan kekuatan sebenarnya, bahkan orang bijak agung tingkat tinggi, bukanlah lawan Murong Yu. Ini adalah aspek mengerikan dari jiwa yang disucikan. Setelah menerobos, orang suci biasa yang menyapu alam yang sama. Terus melahap kekuatan melahap jiwa dari bola melahap jiwa, setelah menghabiskan beberapa waktu mengkonsolidasikan basis kultivasinya, Murong Yu membangunkan pemakan jiwa yang sedang tidur. Dia akan memurnikan dan melelehkan bola melahap jiwa lagi. Akhirnya berhasil, sepertinya tidak terlalu lambat. Melihat bahwa Murong Yu telah berhasil, Soul Eater berkomunikasi dengan Murong Yu. Wajah Murong Yu menjadi hitam, kalian tidak jauh lebih baik, kan? Setelah bertahun-tahun, berapa banyak bintang yang telah dicapai jiwamu? Mendengar itu, Soul Eater langsung mengelak, dan ranah jiwanya sebenarnya tidak tinggi. Dan setelah menandatangani kontrak dengan Murong Yu, ranah jiwanya turun ke ranah bintang 1. Selama tidak menyentuh kontrak, maka ranahnya memiliki hubungan proporsional tertentu dengan level jiwa Murong Yu.
Dengan kata lain, jika tidak ada kecelakaan, ranah jiwanya tidak dapat melampaui Murong Yu terlalu jauh. Karena jika ranah jiwanya terlalu tinggi, itu akan menekan jiwa Murong Yu. Menempatkan jiwa Murong Yu di bawah tekanan ekstrim dan bahkan runtuh. Oleh karena itu, Tiandao akan mempertahankan keberadaan kontrak yang ditandatangani ini sebanyak mungkin di ranah yang sama, setidaknya tidak terlalu banyak. Tentu saja, apa yang disebut dunia tidak memiliki kemutlakan. Setelah Auzu.com menerobos ke jiwa bintang 1, Murong Yu merasakan tekanan Soul Eater padanya sedikit berkurang. Oleh karena itu, ketika dia mulai memurnikan dan menyatu, Soul Devouring Orb, yang awalnya tidak berubah sama sekali, sekarang semakin bergetar. Bahkan Murong Yu merasakan jejak ketakutan menyebar dari Soul Devouring Orb. Ketakutan terhadap Murong Yu berarti bahwa Murong Yu memiliki kemampuan untuk memurnikannya. Memurnikan, menyatu, Murong Yu mundur lagi. Soul Eater memang salah satu harta surga dan bumi. Awalnya, Murong Yu butuh 100 tahun untuk menyempurnakannya. Namun, pemurnian semacam ini berbeda dengan pemurnian lainnya. Pemurnian umum adalah meleburnya secara langsung dan mengubahnya menjadi kekuatan. Pemurnian yang dilakukan Murong Yu baru saja secara paksa mengenali Master dengan Soul Devourer. Awalnya, ia butuh 100 tahun untuk menjalin kontak dengan Soul Eater. Kemudian, hal berikutnya jauh lebih sederhana, hanya perlu pemurnian terus-menerus. Tahun demi tahun berlalu, dan 1000 tahun berlalu dalam sekejap mata. Wus, sudah disempurnakan oleh Murong Yu selama 1000 tahun penuh, tetapi Soul Eater masih tetap tidak berubah. Namun, kemampuan melahap jiwa yang menelan langit dan bumi semakin melemah. Mengenai hal ini, Murong Yu cukup bingung. Ia bahkan mengira bahwa Soul Devourer Orb dihancurkan olehnya. Namun, Soul Eater mengatakan ini adalah hal yang biasa. Pada hari ini, tidak ada jejak kekuatan Soul Eater yang disempurnakan oleh Soul Eater milik Murong Yu. Fusion. Pada saat ini, Murong Yu tidak peduli apa yang terjadi pada Soul Devourer Orb. Dia berteriak dalam hatinya dan kemudian seluruh jiwanya terbungkus dalam Soul Devouring Orb. Kemudian, tidak ada lagi. Soul Devouring Orb menghilang tanpa jejak setelah memasuki jiwa, seolah-olah telah sepenuhnya menyatu dengan jiwa Murong Yu. Bergemuruh. Tiba-tiba, jiwa Murong Yu bergetar hebat, dan api kekacauan jiwa menyembur keluar. Klik, klik. Pada saat yang sama ketika jiwa Murong Yu mengeluarkan api kekacauan jiwa, Gongsun Ningyu, yang telah berlatih tidak jauh darinya, berteriak, dan kemudian seluruh orangnya tertiup keluar. Pada saat yang sama, seluruh jiwanya mulai hancur. Bagaimana serangan jiwa kakak Murong bisa memiliki efek pemakan jiwa? Ternyata sama persis dengan manik-manik pemakan jiwa. Gongsun Ningyu menahan rasa sakit karena jiwa yang tercabik, terus-menerus menahan robekan pemakan jiwa, dan pada saat yang sama dengan cepat mundur. Namun, hatinya penuh dengan keterkejutan. Murong Yu melihat dengan jelas pemandangan Gongsun Ningyu yang tertiup ke udara, dan dia langsung terkejut. Seketika, dia menekan keterkejutan jiwanya. Tanpa memperhatikan perubahan jiwanya, Murong Yu muncul di samping Gongsun Ningyu dalam sekejap, mengulurkan tangan besarnya dan langsung meraihnya. Kemudian vitalitas yang sangat besar mengalir ke ruang jiwa Gongsun Ningyu, dan mulai dengan cepat memulihkan jiwa Gongsun Ningyu yang terluka. Melihat bahwa jiwa yang hancur dengan cepat disembuhkan di bawah perbaikan Murong Yu, Gongsun Ningyu tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya, dengan ekspresi yang luar biasa di wajahnya. Apakah mungkin untuk memperbaiki jiwa? Masih ada kemampuan untuk memakan jiwa dalam serangan jiwa. Gongsun Ningyu terkejut dan terdiam. Setelah beberapa saat, jiwa Gongsun Ningyu yang terluka telah diperbaiki. Kakak Murong, apakah kamu memiliki kemampuan ini ketika kamu menggabungkan Soul Devouring Orb? Gongsun Ningyu bertanya kepada Murong Yu dengan curiga sambil menatapnya dengan linglung. Murong Yu tersenyum, kurasa begitu. Aku telah membuat terobosan, pertama-tama pergilah untuk mengkonsolidasikan kultivasiku. Setelah memperbaiki jiwa Gongsun Ningyu, Murong Yu pergi. Metode serangan orang yang disucikan jiwa umumnya sangat tunggal, yaitu dengan menggunakan kekuatan jiwanya yang tak tertandingi untuk secara langsung mencekik jiwa lawan. Meskipun metodenya tunggal, itu sangat menakutkan. Setelah menggabungkan Soul Devourer Orb, serangan jiwa Murong Yu memiliki metode kedua. Melahap jiwa. Memakan jiwa, memakan jiwa.
Melahap jiwa saja. Mencekik jiwa adalah menghancurkan jiwa lawan hingga berkeping-keping. Dan melahap jiwa adalah dengan langsung menelan jiwa pihak lain. Terlebih lagi, Murong Yu juga terkejut saat mengetahui bahwa saat ia melahap jiwa Gongsun Ningyu, sebagian jiwa Gongsun Ningyu justru ikut tertelan olehnya. Setelah melahap sebagian jiwa Gongsun Ningyu, jiwa Murong Yu tampak sedikit menguat. Meski sangat jarang, apakah ini berarti selama Murong Yu terus melahap jiwanya, jiwanya akan selalu bertambah kuat? Setelah mengetahui fakta ini, Murong Yu sedikit ngeri. Jika pengendalian diri Murong Yu sangat baik, ia tidak akan main-main, tetapi hanya akan membunuh jiwa musuh-musuhnya. Jika ia gila dan terus-menerus melahap jiwanya, maka ia akan menjadi kejam dan mudah dibunuh, serta menjadi orang yang haus darah demi meningkatkan wilayah kekuasaannya. Jiwa yang tertelan, ini adalah pedang bermata dua. Itu dapat membuat Murong Yu lebih kuat, dan itu juga dapat membuatnya terhindar dari bencana. Jiwa bintang 1 memiliki kemampuan untuk melahap jiwa orang lain. Meskipun Murong Yu masih seorang santo tingkat 9 sekarang, kekuatan tempurnya yang sebenarnya adalah seorang santo yang telah mencapai alam orang bijak agung, dan bahkan mampu menyapu alam orang bijak agung. Bahkan santo abadi pun tidak tanpa kekuatan pertempuran. Terutama kemampuan Murong Yu untuk melahap jiwa benar-benar mengerikan. Selain melahap jiwa orang lain dan membuat jiwa mereka sendiri lebih kuat, itu juga merupakan cara membunuh yang mengerikan. Setelah jiwaku menerobos ke bintang 1, tingkat kultivasiku seharusnya dapat menerobos ke alam orang bijak agung. Namun, aku masih membutuhkan banyak barang yang mengandung kekuatan besar. Pikir Murong Yu dalam hatinya, dan dia pergi dengan sebuah pikiran. Hetu Luosu. Kakak Murong, apakah pulau pemakan jiwa ini tidak lagi memiliki kekuatan pemakan jiwa? Gongsun Ningyu berkata dengan sedikit cemberut. Murong Yu memandang Gongsun Ningyu dengan sangat aneh, dan bertanya, tidak ada kekuatan pemakan jiwa, mengapa kamu tidak senang? Aku sudah memikirkan pulau pemakan jiwa selama bertahun-tahun, tidak banyak orang yang bisa mencapai lokasi pusat. Dan sekarang karena tidak ada kekuatan pemakan jiwa, semua harta surga dan bumi telah diperoleh. Gongsun Ningyu masih tidak senang. Namun, kata-katanya membuat Murong Yu senang. Gadis kecil, kamu terlalu serakah. Harta karun itu bukan milik kita sejak awal. Sekarang adalah kesempatan mereka untuk mendapatkannya. Itu bukan milik kita dan bukan milik kita. Murong Yu membelai kepala kecil Gongsun Ningyu, sedikit tercengang. Katanya. Namun, Gongsun Ningyu jelas masih sedikit terjerat, tetapi, jika kamu tidak mengambil bola pemakan jiwa milik saudara Murong, mereka tidak akan bisa mendapatkannya. Murong Yu benar-benar tidak bisa berkata-kata. Jangan berpikir Gongsun Ningyu biasanya baik dan patuh. Namun, begitu kamu memasuki tanduk, sulit untuk keluar. Jadi dia berkata dengan tak berdaya, Ningyu, salah jika kau berpikir seperti ini. Jika kau ingin seperti ini, kita sudah mendapatkan keuntungan terbesar, bukan? Kita mendapatkan pemakan jiwa dan pemakan jiwa. Bahkan yang lainnya. Bersama-sama, mereka jauh lebih sedikit daripada pemakan jiwa. Benarkah demikian? Gongsun Ningyu menatap Murong Yu, matanya yang besar berkedip-kedip dan dia bingung. Pasti begitu. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan pemakan jiwa. Kata Murong Yu dengan sangat positif. Pada akhirnya, Gongsun Ningyu mengangguk dan merasa lega. Kemudian, kelompok mereka berjalan menuju bagian luar pulau. Dukun, dua semut kecil. Hei, masih ada seorang wanita. Meskipun belum dewasa, tapi kau bisa memetiknya. Tahun-tahun ini, aku telah mati lemas di alam rahasia laut. Sebelum kedua Murong Yu datang ke pantai, beberapa orang dalam kelompok itu berdiri di depan Murong Yu dan menatap Murong Yu dan mereka berdua dengan tatapan jahat. Salah satu dari mereka bahkan menatap Gongsun Ningyu dari atas sampai bawah, matanya telanjang dan cabul, dan wajahnya menunjukkan senyum cabul. Gongsun Ningyu sangat tidak nyaman dengan tatapan itu, dan dia bersembunyi tepat di belakang Murong Yu. Itu hanya dua orang suci, seharusnya tidak ada yang baik tentang mereka. Aku tidak repot-repot membunuh mereka. Seorang pemuda berpakaian hitam sedikit mengernyit. Anak ketiga adalah cacing, kan? Dia melihat wanita itu, bukan harta yang mungkin mereka miliki. Anak ketiga, jika kamu ingin menyelesaikan masalah fisik secepat mungkin, jangan tunda perjalanan kita. Sen yang lain berkata dengan suara itu. Tetap saja anak kedua yang mengerti aku.
Kamu maju selangkah lebih dulu, dan aku akan segera menyusul. Anak ketiga yang malang itu berkata, sudah mendorong ke arah Murongyu. Ternyata anak ketiga adalah penembak lincah. Haha, semua orang tertawa. Tetapi bagi mereka, dia jelas tahu karakter-karakter termuda, dan dia sudah berjalan ke kejauhan di tengah tawanya. Mereka tidak tertarik untuk tetap menonton pertunjukan langsung tiga anak bungsu. Dan dari awal hingga akhir, tak satu pun dari mereka melihat Murongyu dan yang lainnya. Perlakukan mereka seperti udara. Nak, keluarlah dari sini. Setelah aku memakannya, aku akan memberikannya padamu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Anak ketiga datang, menepuk-nepuk Murongyu dengan tangannya yang besar, dan ingin menepuknya pergi. Keluar. Wajah Murongyu muram, dan sedikit niat membunuh melintas di antara alisnya. Kakak Murong, aku benci orang ini. Bantu aku membunuhnya. Gongsun Ningyu, yang bersembunyi di belakang Murongyu, menatap si bungsu yang datang dengan ekspresi jijik, dan berkata kepada Murongyu dengan sedikit tidak nyaman. Mendengar ini, si bungsu tertawa tak terkendali. Bahkan orang-orang kuat yang belum pergi jauh juga melihat ke arah dengan ekspresi terkejut. Mereka semua kuat di alam Great Sage, wanita itu benar-benar mengatakan untuk membunuh anak ketiga. Apakah dia benar-benar bodoh atau apakah mereka benar-benar memiliki kemampuan itu? Tepat ketika mereka ragu, mereka melihat Murongyu, yang selalu muram, tiba-tiba menunjukkan senyum cerah. Melihat perubahannya yang tiba-tiba, semua orang merasa tidak enak. Hanya saja mereka tidak menunggu sampai mereka bereaksi. Suara anak ketiga, yang tertawa keras, berhenti tiba-tiba. Kemudian, di bawah tatapan orang lain, anak ketiga jatuh ke tanah dengan embusan tanpa napas kehidupan. Meninggal. Para sahabat termuda menatap anak ketiga termuda dengan ekspresi terkejut. Mereka tidak tahu mengapa si bungsu yang baik meninggal tiba-tiba. Karena tidak ada dari mereka yang melihat Murongyu melakukannya. Auzu.com. Dan sementara mereka terkejut, sebuah kekuatan yang hampir tak terlihat dan hampir tanpa fluktuasi kekuatan dengan cepat melesat keluar dari ruang jiwa si bungsu, dan akhirnya menghilang dari alis Murongyu. Ini adalah jiwa anak ketiga termuda yang telah terbunuh, ditelan langsung oleh Murongyu. Setelah mendapatkan jiwa anak ketiga, Murongyu melihat bahwa jiwanya memang lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun tidak jelas, bagaimanapun juga, itu telah meningkat. Bunuh dia. Pada saat ini, teman-teman termuda akhirnya bereaksi. Seseorang meraung dan menyerang Murongyu dengan serangan terkuat. Tiba-tiba, berbagai warna cahaya suci membanjiri dunia. Aura yang mengerikan terus meletus, dan langit yang hancur pecah dan bumi meledak, seperti tetesan air hujan, mengalir turun ke arah dua orang Murongyu. Mungkin dia menebak sesuatu, mungkin dia hanya merasa bahwa Murongyu pasti punya cara. Meskipun orang-orang ini menyerang, mereka tidak mendekat. Kalian semua pergi ke neraka untuk menemani anak ketiga kalian. Mata Murongyu sedikit menyipit, matanya berbinar. Cahaya pada orang-orang ini berwarna hitam, dan mereka semua adalah penjahat bintang hitam. Membunuh mereka dapat dianggap membunuh mereka untuk rakyat. Oleh karena itu, Murongyu langsung mengumpulkan Gongsun Ningyu ke dalam buku Hetuluo. Kemudian dia mengguncang tubuhnya, melangkah keluar dan menghilang di tempat. Saat sosoknya menghilang, kekuatan itu telah diledakkan, langsung meratakan area itu dengan tanah. Namun, tidak ada hubungannya dengan Murongyu. Jiwa tercekik. Murongyu muncul di samping orang-orang ini dalam teleportasi, berteriak dalam hatinya. Tiba-tiba, api jiwanya yang kacau melesat keluar dari ruang jiwanya seperti hujan badai, mengunci beberapa orang bijak agung dan mencekik masa lalu dengan cepat. Melihat Murongyu tiba-tiba muncul, tetapi tidak menyerang. Beberapa orang bijak agung itu masih merasa aneh. Namun, gerakan mereka tidak lambat, dan kekuatan mereka yang sangat dahsyat diledakkan oleh mereka, dan mereka dengan cepat jatuh ke Murongyu. Namun, yang membuat mereka muntah darah adalah ketika mereka menyerang, Murongyu berteleportasi dan menghilang. Tabrak lari. Taktik ini adalah yang paling tidak tahu malu. Jadi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dan mengejar setelah tubuh mereka berkedip. Hanya saja mereka belum memikirkannya. Kelompok orang bijak agung mereka menyerang Murongyu, siapa yang lebih tidak tahu malu. Jika Murongyu tidak memiliki serangan jiwa, bukankah dia akan mati? Meskipun Murongyu cepat, kecepatan mereka tidak lambat.
Jika dia terus mengejar dan membunuhnya, Murong Yu tidak akan memiliki cara untuk bertahan hidup. Hanya saja para santo besar ini hanya berkedip, dan mereka belum terbang keluar. Hati mereka diselimuti oleh aura yang kuat dan berbahaya. Sebelum mereka bisa bereaksi, mereka merasakan bahwa ruang jiwa diserbu oleh suatu kekuatan, dan pada saat ini mereka mencekik jiwa mereka dengan cepat dan tak tertandingi. Itu serangan jiwa. Seorang santo agung berteriak dengan keras, dan sosoknya mundur dengan keras. Pada saat yang sama, kekuatannya yang tak tertandingi juga mengalir ke ruang jiwa, dan dia akan menghentikan api kekacauan jiwa. Tapi, di mana masih ada waktu? Engah, engah, engah. Api kekacauan jiwa langsung runtuh pada jiwa mereka. Tiba-tiba, jiwa mereka hancur langsung menjadi miliaran keping seperti sepotong tahu. Namun, sebagai pembangkit tenaga listrik di alam Sage Agung, meski begitu, mereka tidak langsung mati. Jiwa ditelan, teriak Murong Yu dengan keras di dalam hatinya. Tiba-tiba, kekuatan Soul Devouring Orb meledak. Pecahan jiwa yang telah dihancurkan oleh Sage Agung ditelan oleh Soul Devourer, dan berubah menjadi sinar cahaya kecil dan melesat ke arah Murong Yu. Pada akhirnya, semua pecahan jiwa ini memasuki ruang jiwa Murong Yu, dan langsung ditelan oleh jiwanya. Ning Yu, kamu akan mengumpulkan semua cincin penyimpanan mereka. Aku akan mengatur napasmu. Gongsun Ning Yu dibebaskan dari buku Hetu Luo, dan setelah memberi perintah, Murong Yu duduk di tempat. Panggil, panggil, panggil. Saat Murong Yu duduk, Gongsun Ning Yu melihat beberapa sinar darah muncul entah dari mana, dengan cepat tenggelam ke alis Murong Yu dan menghilang. Dan wajah Murong Yu juga memucat. Kakak Murong tidak akan melakukan apa-apa, kan? Gongsun Ning Yu menatap Murong Yu dengan ekspresi khawatir, tetapi masih merampas cincin penyimpanan orang-orang itu sesuai perintah Murong Yu. Jadi, apa yang terjadi pada Murong Yu? Apa lampu merah itu? Bukankah serangan anak ketiga bahkan tidak menyentuh sudut pakaiannya? Sebenarnya, jiwa Murong Yu punya masalah. Menelan jiwa meningkatkan ranah kekuatan jiwa, yang mirip dengan ranah pemurnian dan penguatan basis kultivasi tungku kekacauan. Namun, ada juga perbedaan besar. Kekuatan yang dimurnikan oleh tungku kekacauan akan dimurnikan oleh tungku kekacauan tanpa hasil apapun sebelum memasuki tubuh Murong Yu untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, jiwa yang ditelan Murong Yu langsung ditelan, tidak dimurnikan, apalagi dimurnikan. Oleh karena itu, masalah sekarang muncul. Jiwa setiap orang memiliki banyak informasi. Semakin kuat kekuatan seseorang, semakin banyak pengalaman, semakin banyak informasi semacam ini. Awalnya, Murong Yu menelan jejak jiwa Gongsun Ning Yu. Karena jumlah jiwa yang sangat sedikit, jumlah informasi yang terkandung terlalu kecil, dan kekurangan jiwa yang melahap tidak terungkap. Bahkan setelah menelan jiwa yang termuda. Namun, setelah dia menelan jiwa 5 atau 6 orang pada saat yang sama, dan mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik di alam Sage Agung, cacat ini tiba-tiba pecah. Setelah jiwa ditelan, ia bergabung menjadi bagian dari jiwa Murong Yu. Oleh karena itu, informasi yang terekam dalam jiwa orang-orang ini langsung diintegrasikan oleh jiwa Murong Yu. Tiba-tiba, informasi yang tak terhitung jumlahnya yang besar dan tak tertandingi mengalir ke dalam jiwa Murong Yu tanpa kendali seperti lautan badai. Tiba-tiba, jiwa Murong Yu yang tidak siap, menjadi kacau. Seolah-olah dia awalnya rapi dan tanpa sedikit pun informasi yang tidak teratur, tetapi saat ini dia kacau, berantakan, dan bercampur dengan informasi orang lain. Meskipun jiwa Murong Yu sangat besar, ia dapat menampung informasi orang-orang ini tanpa kewalahan. Namun, ingatan yang kacau, jika tidak jelas, akan membuat Murong Yu bingung. Bahkan ketika itu serius, Murong Yu tidak tahu ingatan mana yang menjadi miliknya dan mana yang menjadi milik orang lain. Karena jiwa orang lain semuanya telah dimurnikan dan diintegrasikan olehnya. Oleh karena itu, yang harus dilakukan Murong Yu sekarang adalah menghapus informasi ingatan orang lain dari jiwanya. Karena Murong Yu adalah hubungan penyucian jiwa, dan dia cukup akrab dengan jiwanya sendiri. Oleh karena itu, tidak sulit untuk melenyapkan informasi dan ingatan orang lain. Namun, butuh waktu beberapa hari baginya. Sepertinya di masa depan, mereka harus menghapus hati mereka sebelum melahap jiwa mereka. Terutama generasi terkuat, dan mereka tidak bisa melahap jiwa terlalu banyak orang sekaligus. Murong Yu berdiri, mengerang dalam hatinya.
Sejujurnya, itu membuatnya merasa sangat tertekan. Awalnya dia berpikir bahwa kemampuan melahap jiwa ini dapat dengan cepat meningkatkan ranah jiwanya. Namun, sekarang tampaknya tidak mungkin. Namun, setidaknya dia tahu cara meningkatkan level jiwanya. Kakak Murong, kamu baik-baik saja. Gongsun Ningyu, yang telah berdiri di sampingnya untuk melindungi hukum, bertanya dengan cepat ketika dia melihat Murong Yu bangkit. Ada masalah dengan jiwa, tetapi aku menyelesaikannya. Baiklah, saatnya bagi kita untuk meninggalkan pulau pemakan jiwa. Murong Yu tersenyum, dan kemudian berjalan menuju pantai. Kakak Murong, cincin penyimpanan orang-orang ini, Gongsun Ningyu mengambil beberapa langkah dengan cepat, dan menyerahkan cincin penyimpanan beberapa orang yang jiwanya telah dibunuh oleh Murong Yu kepada Murong Yu. Murong Yu menggelengkan kepalanya, kamu dapat menyimpan semua ini, itu tidak berguna bagiku. Gongsun Ningyu menggelengkan kepalanya, dan ketika dia hendak berbicara, sebuah raungan datang dari kejauhan, seperti badai petir, dan gendang telinga kedua Murong Yu yang terkejut itu terasa sakit. Dasar pencuri, kamu benar-benar membunuh murid Sui Wuxianku. Kamu benar-benar mencari kematian. Pada saat yang sama ketika suara itu datang, seberkas cahaya pedang telah melewati ruang dan waktu yang tak berujung, muncul tepat di depan Murong Yu dan keduanya, lalu mengunci Murong Yu, dan dengan cepat menebasnya dengan guntur yang tiba-tiba. Pada saat ini, hati Murong Yu tiba-tiba diselimuti oleh atmosfer berbahaya yang kuat. Kemudian dia tidak punya waktu untuk bereaksi, dan segera menangkap Gongsun Ningyu, melangkah keluar dan menghilang di tempat. Boom! Pada saat dia baru saja menghilang, cahaya pedang telah menebas tanah dengan keras. Membelah tanah menjadi lubang besar dengan radius puluhan ribu mil, dalam dan tak berdasar. Tertawa, tertawa, tertawa. Setelah cahaya pedang pertama, suara menusuk tajam datang lagi. Kemudian, Murong Yu dan keduanya melihat ratusan juta cahaya pedang menerjang dari depan seperti badai hujan badai. Cahaya pedang itu membanjiri langit, menempati setiap inci kekosongan dan memancarkan sinar darinya. Bahkan udara pun terkoyak dan musnah. Pada saat ini, hati Gongsun Ningyu diselimuti oleh semburan kematian yang intens. Dia tampak pucat dan menatap Murong Yu dengan ngeri di matanya, dan bertanya dengan suara gemetar, Kakak Murong, apa yang harus kita lakukan? Wajah Murong Yu suram dan mengerikan. Matanya sedikit menyipit, dan ada niat membunuh yang tak berujung di antara kedua alisnya. Kekuatan serangan cahaya pedang ini sangat kuat, telah melampaui orang bijak agung tingkat 9, setidaknya itu dipotong oleh pembangkit tenaga listrik alam mayat hidup tingkat pertama. Dan ini hanya Jiang Wang. Ingin membelah apa yang mengandung cahaya pedang yang begitu mengerikan setidaknya adalah keabadian tingkat kedua. Murong Yu, orang kuat setingkat ini, belum pernah menghadapinya, dan jika dia menyelinap, dia masih bisa menggunakan serangan jiwanya untuk menyerang lawan secara tiba-tiba. Tetapi dialah yang diserang sekarang, dan Murong Yu bahkan belum mengetahui di mana lawannya berada. Oleh karena itu, serangan jiwanya secara alami tidak berguna. Mundur, sayap malaikat itu terbentang tepat di belakang Murong Yu. Di bawah kibasannya yang liar, dia dan Gongsun Ningyu berubah menjadi pita cahaya dan melesat ke kejauhan. Auzu.com hanya saja cahaya pedang itu juga melesat seperti bayangan, dengan aura pembunuh. Tampaknya bahkan kekosongan telah tertusuk berkeping-keping, dan kekuatannya tak tertandingi. Masuklah ke Hetu Luoshu terlebih dahulu. Sebelum cahaya pedang ini menebas untuk mengganggu kekosongan, Murong Yu memasuki Hetu Luoshu dengan sebuah pikiran. Meskipun kecepatannya cepat, itu tidak secepat pedang-pedang ini. Dan memegang Gongsun Ningyu, Murong Yu tidak bisa berteleportasi sama sekali. Tanpa memasuki Hetu Luoshu, dia akan ditikam sampai mati oleh cahaya pedang ini. Transportasi. Begitu dia memasuki Hetu Luoshu, Murong Yu memulai teleportasi. Tiba-tiba, Hetu Luoshu melesat menuju salah satu titik teleportasi di Pulau Pemakan Jiwa. Mengejek, kecepatan cahaya pedang itu memang sangat mengerikan. Pada saat Murong Yu memasuki Hetu Luoshu, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menusuk Hetu Luoshu dengan ganas. Bahkan ratusan cahaya pedang mengikutinya ke dalam Hetu Luoshu. Penindasan, pemusnahan. Untuk menghadapi cahaya pedang yang memasuki Hetu Luoshu ini, Murong Yu dapat dengan mudah memusnahkannya hanya dengan satu pikiran. Hanya saja cahaya pedang yang membombardir Hetu Luoshu dengan ganas itu tidak dapat dengan mudah dimusnahkan.
Ledakan. Tepat saat Hetu Luoshu hendak mentransmisikan, Murong Yu merasa bahwa Hetu Luoshu dihantam keras oleh gunung suci yang besar. Embusan. Kerusakan yang meluap yang mengerikan hampir menghancurkan pikiran Murong Yu, menyebabkannya menyemburkan darah. Dan ini bukanlah hal yang paling penting adalah bahwa Hetu Luoshu telah dipukul keluar dari kehampaan. Transmisi gagal. Ini adalah pertama kalinya Murong Yu menghadapi situasi seperti itu. Namun, orang-orang akan selalu mengalami yang pertama kali. Bajingan kecil, bunuh murid Sueushanku yang berani lari. Sebuah suara marah datang, dan sebuah tangan mengerikan keluar langsung dari kehampaan. Tangan besar itu membawa aura mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi, seolah-olah telah melakukan perjalanan melalui waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya untuk keluar dari zaman kuno. Perubahan-perubahan dan kekuatan yang besar dan kuat keluar, dan dia langsung menggenggam Hetu Luoshu yang dipaksa keluar dari kehampaan. Dentuman, dentuman, dentuman. Tangan besar itu langsung menutupi jarak jutaan mil dalam radius Hetu Luoshu. Bagian kehampaan ini langsung diisi dengan kekuatan tangan besar itu. Kemudian tangan besar itu meremas dan mencengkeramnya dengan keras. Tiba-tiba, udara dalam radius 1 juta mil mulai meledak dengan panik. Kekuatan horor meremas dengan gila-gilaan ke Hetu Luoshu dari segala arah. Di bawah tekanan kekuatan yang mengerikan ini, Hetu Luoshu benar-benar terpaku di kehampaan, tidak dapat bergerak. Selain itu, kerusakan yang mengerikan terus menghantam hati Murong Yu, dan pikirannya hampir hancur. Pada saat yang sama, seorang pria parubaya akhirnya melangkah ke udara dari kejauhan dan perlahan-lahan mendekati sisi Murong Yu. Agaknya orang ini adalah pria kuat yang ingin menjadi abadi di Gunung Hujan Darah. Pada saat ini, Murong Yu tertekan dan ingin memuntahkan darah. Kapan dia membunuh murid Gunung Sueyu? Mungkinkah itu adalah anak bungsu yang dibunuh olehnya sebelumnya? Meskipun ingatan dan kepercayaan diri orang-orang itu telah digabungkan oleh Murong Yu. Tetapi Murong Yu menghapusnya tanpa membacanya sama sekali, jadi dia tidak tahu identitas orang-orang ini. Tetapi faktanya sudah jelas, kelompok orang termuda memang murid Gunung Sueyu. Cahaya merah yang telah memasuki tubuhnya oleh Murong Yu ketika dia menghancurkan jiwanya sebelumnya adalah kutukan darah Gunung Sueyu. Hetu Luoshu tidak dapat ditransmisikan. Murong Yu mencoba teleportasi lain dari alam dewa, tetapi masih gagal. Dengan kata lain, saat ini dia seperti terpenjara dalam kehampaan, tidak bisa bergerak. Kakak Murong, apakah kita tidak akan dibunuh? Gongsun Ningyu panik ketika melihat Murong Yu muntah darah berulang kali. Dia bertanya kepada Murong Yu sambil menyeka darah dari sudut mulutnya. Mata Murong Yu berkedip dengan cahaya dingin, dan hatinya penuh dengan niat membunuh. Dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan berbagai alam di alam dewa. Pembunuh sebelumnya di alam abadi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik seperti Sueushan. Biarkan saja dia mati dan hidup setelahnya. Ketika Murong Yu melihat pria kuat setengah baya itu melangkah melewati Hetu Luoshu, sebuah pikiran gila tiba-tiba keluar darinya. Pemakan jiwa, cepat keluar, jangan malas. Hari ini kita akan membunuh yang kuat dari mayat hidup. Murong Yu langsung mentransmisikan suara itu ke pemakan jiwa yang sedang tidur di ruang jiwanya. Serangan jiwa memiliki batas jarak. Setelah jarak terlampaui, tidak peduli seberapa kuat serangan jiwa Anda tidak dapat membantu pihak lain. Semakin kuat kekuatannya, semakin jauh jarak serangannya. Alasan mengapa Murong Yu tidak dapat membantu pembangkit tenaga abadi ini sebelumnya adalah karena dia tidak tahu di mana lawannya berada. Namun sekarang berbeda, pihak lain telah memasuki jangkauan serangan jiwanya. Bahkan jika dia tidak dapat membunuhnya, dia juga dapat menciptakan peluang baginya untuk melarikan diri. Tangan besar itu dengan cepat meraihnya, dan dia hendak meraih seluruh Hetu Luoshu di tangannya. Mungkin mengetahui bahwa Murong Yu tidak dapat melarikan diri lagi, pria parubaya itu melangkah ke arah Hetu Luoshu, tanpa peringatan apapun. Sebenarnya, dia benar-benar tidak perlu waspada. Karena Hetu Luoshu telah dipenjara di kehampaan olehnya. Dan kekuatan Murong Yu tidak kuat, bisakah itu membalikkan langit? Dalam buku Hetu Luo saat ini, Murong Yu telah membakar sejumlah besar urat suci yang kacau. Jika ini terus berlanjut, dengan kekuatannya, bahkan jika Hetu Luoshu tidak ditekan, dia akan terbunuh oleh kerusakan yang meluap ke kota.
Dan nadi suci yang terbakar dapat menahan sebagian dari kerusakan yang meluap, yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Raungan. Pemakan jiwa berubah menjadi cahaya terang dari ruang jiwa Murong Yu dan bergegas keluar, berdiri di depan Murong Yu dan mengeluarkan geraman rendah. Pemakan jiwa, jangan khawatir. Tunggu perintahku, dan serang pada saat yang sama. Murong Yu menenangkan Soul Eater sambil memperhatikan pembangkit tenaga abadi yang mendekat dengan cepat melalui Hetu Luoshu. Namun, meskipun kecepatan pembangkit tenaga mayat hidup itu cepat, kekuatannya lebih cepat. Sebelum orang ini tiba, tangannya yang besar dapat memegang Hetu Luoshu di tangannya. Akan sulit bagi Murong Yu untuk melarikan diri saat itu, mungkin dia akan langsung terbunuh. Karena itu, Murong Yu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Soul Eater, serang! Teriak Murong Yu dengan ganas, dan berjuang untuk membuka lubang di Hetu Luoshu. Serangan jiwa Murong Yu dan Soul Eater yang telah dipersiapkan sejak lama juga melesat keluar sementara Hetu Luoshu terbuka. Tiba-tiba, serangan jiwa yang mengerikan itu seperti lautan badai yang langsung menembus rintangan kehampaan, dan dengan cepat mencekik pria paruh baya itu. Bahkan Gongsun Ningyu pun bergerak. Namun, secara relatif, serangan jiwa mereka bertiga, Sun Ningyu, adalah yang terlemah. Tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Para undet yang kuat itu sama sekali tidak menyadari bahaya itu pada awalnya. Karena serangan jiwa itu sunyi, jiwa orang biasa benar-benar tidak bisa merasakannya. Kecuali lawannya adalah orang yang disucikan jiwanya, dia akan dengan mudah merasakan fluktuasi serangan jiwa itu. Namun, sebagai orang kuat, reaksi mereka sangat sensitif. Meskipun saya tidak bisa merasakan fluktuasi serangan jiwa itu, namun tiba-tiba, hati pembangkit tenaga mayat hidup itu diselimuti oleh aura yang kuat dan sangat berbahaya. Pembangkit tenaga mayat hidup itu tiba-tiba merasa waspada, dan pada saat yang sama menghentikan tubuhnya. Hanya saja, karena dia tidak merasakan keanehan apapun, dia hanya meningkatkan kekuatannya dan melindungi seluruh tubuhnya. Namun, saat dia menopang perisai itu, seluruh jiwanya bergetar hebat. Rasa takut terus menyebar. Apakah jiwa itu merasakan takut? Pembangkit tenaga abadi itu langsung terkejut, dan dia tidak punya waktu untuk memikirkan apa yang sedang terjadi, tetapi mengandalkan reaksi naluriahnya untuk langsung mundur. Ledakan. Pada saat yang sama ketika dia dengan kasar mundur, 3 serangan jiwa Murong Yu telah mencekik seperti hujan badai yang dahsyat, dengan panik mengalir ke tubuhnya, dan dengan cepat bergegas keluar menuju ruang jiwanya. Pembangkit tenaga mayat hidup itu terkejut. Kecepatannya meroket lagi di antara kedipan sosok itu, dan dia tiba-tiba mundur. Hanya saja kekuatan serangan jiwa yang mengerikan telah mengalir ke tubuhnya, bahkan jika dia mundur 10 kali lebih cepat, dia tidak dapat menyingkirkan serangan jiwa itu. Namun, saat berikutnya para koboi, pembangkit tenaga abadi itu membuat perilaku yang mengejutkan Murong Yu dan yang lainnya tetapi mengaguminya. Dengan ledakan, tubuh di bawah kepala pembangkit tenaga mayat hidup itu langsung dimusnahkan setelah ledakan. Pada akhirnya, hanya satu kepala yang tersisa dan dengan cepat mundur dengan kasar. Kekuatan serangan jiwa yang awalnya melekat pada tubuh juga ikut terhempas dengan hancurnya tubuh, dan saat mencekik yang kuat menuju keabadian lagi, itu sudah melambat satu tembakan. Dengan cepat lolos oleh yang kuat yang tidak mati. Sayang sekali. Jika serangan ini dapat memasuki jiwa lawan, bahkan jika dia tidak mati, dia harus melepaskannya. Melihat serangan itu tidak efektif, Murong Yu merasa kasihan untuk sementara waktu. Raungan, pemakan jiwa mengeluarkan suara tumpul, dan hendak menyerbu keluar begitu bergoyang. Namun, itu ditahan oleh Murong Yu. Jika sebelum menandatangani kontrak dengannya, pemakan jiwa mungkin dapat dengan mudah membunuh pembangkit tenaga abadi ini. Namun, setelah menandatangani kontrak dengan Murong Yu, kekuatan pemakan jiwa turun drastis. Ini jelas bukan lawan dari pembangkit tenaga abadi. Lagi pula, begitu lawan memiliki pertahanan, selama jarak antara kedua belah pihak terbuka, serangan jiwa pemakan jiwa tidak berguna tidak peduli seberapa kuatnya. Murong Yu juga sedikit tertekan. Jika tidak ada peleburan dan penyempurnaan Soul Devouring Orb, selama Soul Devouring Orb dikorbankan, maka tidak peduli apakah lawan berada di alam abadi atau alam abadi, jiwanya akan langsung ditelan. Auzu.com. Namun,
Soul Eater saat ini tidak cukup kuat, dan tidak memiliki kekuatan yang sebelumnya. Aku bisa membunuhnya. Soul Eater berkomunikasi dengan Murong Yu, tidak dapat menyembunyikan kemarahan di hatinya. Sekarang seperti harimau yang jatuh dan Ping yang diganggu oleh anjing. Seorang suci abadi ingin membunuhnya. Buat dia marah. Tidak akan terlambat bagiku untuk membalas dendam setelah aku dipromosikan ke ranah Sage Agung. Tidak terlambat bagi seorang pria terhormat untuk membalas dendam selama 10 tahun, tegur Murong Yu, dan kemudian dengan sebuah pikiran, Hetu Luoshu telah berteleportasi menjauh dari tempat itu. Ketika pembangkit tenaga mayat hidup diserang, dia menarik kembali tangan besar yang dia julurkan. Meskipun tidak mungkin untuk membunuh lawan, setidaknya itu bisa diselesaikan. Raungan, pemakan jiwa masih marah dan membunuh. Kakak Murong, sebenarnya, serangan jiwa kita dapat sepenuhnya membunuh orang itu. Hanya saja tingkat kultivasi kita tidak tinggi. Gongsun Ningyu berkata sedikit tertekan. Murong Yu mengangguk, hatinya juga sangat tertekan. Jika dia dapat mencapai ranah Sage Agung, meskipun masih ada celah besar antara basis kultivasi dan pembangkit tenaga mayat hidup, setidaknya dia dapat menahan serangan pembangkit tenaga mayat hidup untuk waktu yang singkat. Dan itu hanya membutuhkan beberapa napas, dan serangan jiwanya dapat merusak jiwa lawan dengan parah. Selama jiwa lawannya terluka parah, bahkan jika lawannya adalah dewa abadi, itu bukanlah lawan Murong Yu. Bagaimanapun, kekuatan Murong Yu terlalu lemah. Ayo kita pergi ke pulau lain segera. Mata Murong Yu berkedip, memancarkan cahaya yang menakutkan. Dia hanya berselisih dengan keluarga Li sebelumnya, dan sekarang dia bermusuhan dengan Sue Yushan. Ada eksistensi tingkat Sein mendalam di Gunung Hujan Darah. Para pembangkit tenaga listrik yang unggul ini membuat Murong Yu merasakan banyak tekanan, dan dia perlu segera meningkatkan kekuatannya. Setelah berjalan keluar dari Hetu Luoshu, Murong Yu berjalan menuju sisi lain pulau pemakan jiwa. Dia tidak ingin bertemu dengan pembangkit tenaga listrik abadi itu lagi. Selain itu, kecepatan Murong Yu juga meningkat hingga ekstrim. Karena ada banyak kutukan darah padanya, siapa yang tahu berapa banyak murid Gunung Hujan Darah yang masih ada di pulau pemakan jiwa ini. Begitu bertemu, mereka yang berada di bawah alam abadi tidak apa-apa, Murong Yu dapat membunuh mereka. Tetapi jika Anda bertemu dengan orang kuat yang abadi, itu akan menjadi perjuangan hidup dan mati lainnya. Serangan jiwa, ahli mayat hidup di Gunung Sueyu telah mengembun kembali menjadi tubuh fisik setelah penarikan diri yang brutal. Namun, dia masih dengan brutal menarik diri ke jarak yang sangat jauh, karena takut bahwa Murong Yu akan menyerangnya lagi. Meski begitu, dia masih memiliki ketakutan yang tersisa. Jika dia tidak bereaksi dengan cepat dan tegas, jiwanya akan musnah. Ada orang yang disucikan jiwanya di kota Baiyang. Siapa dia? Ada harta karun seperti itu. Mengapa tidak pernah mendengarnya? Ahli mayat hidup itu sedikit mengernyit, tetapi matanya berkedip tanpa henti. Jingmang. Di daerah dekat kota Baiyang, kecuali kota Baiyang, Gunung Hujan Darah adalah yang paling kuat, Blood Rain Mountain juga setara dengan level penguasa area ini. Namun, untuk waktu yang lama, mereka tidak tahu bahwa masih ada jiwa yang disucikan. Orang bijak agung tingkat pertama, jiwa menjadi suci. Masalah ini harus ditemukan. Orang kuat abadi itu berpikir sejenak, tetapi dia bahkan tidak mengikuti Murong Yu. Dia tidak berpikir untuk terus berburu harta karun di alam rahasia laut. Sebaliknya, dia meninggalkan pulau pemakan jiwa dengan perahu dan melesat menuju pintu masuk. Dia ingin melaporkan masalah itu kepadanya sesegera mungkin. Di sisi lain, Murong Yu dan Gongsun Ningyu juga datang ke pantai. Setelah perahu setan tulang Yue Luo yang telah ditangkap dari Wu Bai keluar untuk pengorbanan, kelompok mereka memasuki alam rahasia laut, dan melesat menuju pulau-pulau lain yang lebih dalam. Pada saat yang hampir bersamaan, keluarga Li di kota Baiyang penuh dengan lampu dan perayaan, dan tampaknya sedang melakukan acara yang membahagiakan. Itu memang acara yang membahagiakan. Karena seorang yang sangat kuat dari keluarga Li kembali ke rumah. Orang itu adalah kakak tertua Li Deyu Li Dehe. Li Dehe, kakak laki-laki Li Deyu yang pro tua. Karena bakatnya yang luar biasa, ia adalah eksistensi tingkat jenius. Oleh karena itu, ketika ia masih sangat muda, ia dikirim oleh keluarga Li ke sebuah negara adidaya di Sekte Jiuyin Sage Tianxia untuk berlatih. Meskipun ia tidak jauh lebih tua dari Li Deyu,
Namun, ada kesenjangan antara langit dan bumi dalam hal kekuatan. Li Deyu tidak lebih dari seorang santo agung, tetapi Li Dehe telah mencapai alam santo yang mendalam. Tingkat pembangkit tenaga listrik ini sudah berada pada tingkat leluhur absolut di wilayah kota Baiyang. Bagaimanapun, Fang Tianhe, penguasa kota Baiyang, tidak lebih dari alam abadi, bahkan bukan alam abadi. Leluhur terkuat Gunung Sueyu hanyalah Xuansheng tingkat ke-9. Bahkan jika kekuatan Li Dehe tidak setingkat dengan leluhur Gunung Hujan Darah, statusnya bahkan lebih tinggi daripada leluhur Gunung Hujan Darah. Karena ia adalah murid luar biasa dari Sekte Tianxia. Meskipun keluarga Li dihiasi dengan lampu dan hiasan, wajah Li Dehe tidak cantik. Saat ini, dia sedang duduk di kursi utama aula keluarga Li, hanya patriark keluarga Li yang memenuhi syarat untuk duduk di posisi ini. Namun, Li Yongyuan, kepala keluarga Li, hanya duduk di sisi aula utama saat ini. Ini adalah dunia suci, dunia di mana kekuatan dihormati. Bahkan jika Li Dehe duduk di posisi ini, Li Yongyuan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Siapa yang membunuh Li Deyu? Dia terbunuh di dekat kota Baiyang dan kamu tidak tahu. Bagaimana kamu melindunginya? Sekelompok sampah. Li Dehe melirik dengan acuh tak acuh ke banyak anggota keluarga Li tingkat tinggi di aula utama, dan suaranya dingin, niat membunuh meresap. Berbeda dengan situasi di mana kabin sangat penuh sesak sebelum memasuki Soul Eater, saat ini hanya ada Murong Yu dan Gongsun Ningyu di kabin Nuoda. Kakak Murong, kemana kita akan pergi? Kita sudah berada di lautan selama beberapa bulan. Gongsun Ningyu menatap Murong Yu dengan bingung. Selama bulan ini, mereka juga melewati beberapa pulau. Namun, pulau-pulau ini jauh lebih kecil daripada pulau Soul Eater. Setelah berjalan memutar, tidak ada yang ditemukan. Silakan, jawab Murong Yu ringan. Gongsun Ningyu terdiam beberapa saat, dan terus bertanya, Kakak Murong, apakah kamu masih tahu jalan ketika kamu datang? Bagaimana jika kita tersesat? Misteri laut benar-benar terlalu besar. Dan yang terpenting adalah mereka hampir semua berlayar di lautan yang tak berujung. Jika tidak ada pulau sebagai objek referensi, mereka tidak dapat mengenali arah sama sekali. Itulah sebabnya Gongsun Ningyu sangat khawatir. Namun, tidak mungkin bagi Murong Yu untuk kehilangan jalan kepadanya. Selama satu teleportasi, dia dapat kembali ke pintu masuk, dan bahkan muncul langsung di alam suci. Hei, apakah ada sesuatu seperti pulau di depan Soul Eater? Begitu banyak orang yang lewat. Gongsun Ningyu tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Baru setelah Murong Yu mengambil alih kendali kapal, Murong Yu tahu bahwa situasi di luar dapat dilihat di kabin, dan tidak akan ada uap air yang melayang masuk. Sejak beberapa hari yang lalu, Murong Yu dan keduanya telah melihat perahu setan tulang Yueluo terus-menerus muncul di dekat mereka. Besar atau kecil, semuanya terbang ke arah yang sama. Kakak Murong, sepertinya aku melihat kapal besar seperti milik kita. Pada saat ini, mereka terbang ke arah kita dengan cepat, apakah mereka akan menabrak kita? Awalnya, Murong Yu mengabaikan pembicaraan diri Gongsun Ningyu. Dia menahan setiap napas untuk mempelajari kemampuan Soul Devouring Orb. Tetapi ketika dia mendengar ini, matanya yang sedikit tertutup tiba-tiba terbuka. Segera, dia melihat sebuah kapal besar yang 1 poin lebih besar dari kapal yang dia tumpangi dengan laser dari hanya beberapa ratus mil di belakangnya. Wajah Murong Yu sedikit berubah, dan dia berteriak dalam hati. Kapal yang ditumpanginya adalah milik Wu Bai, tetapi Wu Bai adalah anggota organisasi tertentu. Dengan kata lain, biografinya adalah milik organisasi tertentu. Dan pembunuhan dan harta karun milik Murong Yu, bisakah organisasi ini melepaskannya? Kecepatan penjepit bergerak maju dengan cepat, kata Murong Yu dengan suara yang dalam. Gongsun Ningyu sangat patuh dan menumpahkan banyak kristal suci ke dalam tungku di dalam kapal. Kapal sebesar itu tentu saja membakar kristal suci sebagai bahan bakar untuk mendorongnya maju. Apakah saudara guru di depan? Silakan tetap di sini. Tepat saat Gongsun Ningyu membuang kristal suci, suara seperti guntur telah menyebar dari jauh. Pada saat yang sama, beberapa pria kuat yang bersinar dengan kekuatan langit muncul di kelas 1 kapal besar di belakang. Bos, kapal ini seharusnya milik kultus naga kita. Tetapi mengapa tidak ada logo dan bendera kultus naga kita? Seorang pria sedikit mengernyit ketika dia melihat kapal tempat Murong Yu berada. Dan di kapal mereka,
sebuah bendera yang disulam dengan naga hitam berkibar tertiup angin. Awalnya, Murong Yu mengenakan spanduk yang sama, tetapi dipotong oleh Murong Yu dan dibuang. Mungkinkah kapal ini diambil paksa? Pria lain menatap kapal Murong Yu dengan wajah cemberut, matanya berkedip-kedip, dan niat membunuhnya terisi. Siapa yang berani menggerakkan kultus naga kita di generasi kota Baiyang? Meskipun kita tidak memiliki kekuatan gunung hujan darah tidak berani merebut kapal kita. Pria yang dipanggil bos itu tampak datar dan melanjutkan, mungkin itu mereka. Menghadapi serangan binatang buas. Anak kedua, pergi dan lihatlah. Yang berbicara adalah Li Chong, bos dari ketiganya. Li Yu dan Li Sang adalah putra kedua dan ketiga. Seperti Wu Bai, mereka juga mengendalikan sebuah kapal. Di dalamnya ada semua orang suci yang sedang berburu harta karun di alam misterius laut. Pada saat ini, anak kedua, Li Yu, telah naik ke udara dan melesat ke sisi Murong Yu. Sosoknya hanya sekejap, dan dia muncul di geladak kapal Murong Yu. Kemudian dia melangkah menuju kabin. Kakak Murong, apa yang harus saya lakukan? Gongsun Ningyu langsung cemas ketika dia melihat pihak lain akan masuk. Sesuai dengan situasinya, kata Murong Yu ringan, dan pada saat yang sama melihat ke pintu kabin dengan ekspresi polos. Boom kakak, palka dibuka, dan sosok tinggi Li Yu melangkah masuk dengan satu langkah, lalu menutup palka lagi. Oke, melihat hanya ada dua orang di kabin Nuoda, dan ketika mereka berdua masih dekat, Li Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kemudian wajahnya berubah suram, dan aura pembunuh yang kuat keluar dari tubuhnya. Serangkaian niat membunuh dengan cepat keluar dengan tubuhnya sebagai pusat, dan langsung memenuhi seluruh kabin. Wajah Gongsun Ningyu menjadi pucat sesaat, dan pada saat yang sama dia mendengus. Kilatan cahaya dingin melintas di antara alis Murong Yu, dan dia melangkah maju, menghalangi bagian depan Gongsun Ningyu, menatap Li Yu dengan ekspresi acuh tak acuh. Auzu.com, siapa kamu? Di mana orang-orang di kapal ini? Wajah Li Yu suram, dan dia menatap Murong Yu dengan niat membunuh, dengan banyak ketidaknyamanan di matanya. Tidak ada seorang pun ketika kita memasuki kapal ini, apakah ada seseorang di kapal ini? Awalnya, Murong Yu ingin berbicara baik-baik dengan satu sama lain. Namun, begitu lawannya muncul, dia tercengang, dan hatinya langsung kesal. Kapal ini adalah milik Sekte Naga kami, tetapi kamu bukan murid Sekte Naga. Beri kamu kesempatan untuk menjelaskannya dengan jujur, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap sopan. Suara Li Yu dingin dan wajahnya menatap Murong Yu dengan ekspresi meremehkan. Kedua orang suci tingkat pertama itu tidak benar-benar ada di matanya. Mata Murong Yu sedikit menyipit, apa yang ingin kamu jelaskan? Mengapa kamu bersikap sopan? Niat membunuh Li Yu langsung meroket, jika demikian, maka aku hanya bisa membawamu dan membaca jiwamu sendiri. Keberadaan seperti semut berani bersikap begitu sombong. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Saat berbicara, tangan besar Li Yu sudah terulur dan langsung meraih Murong Yu. Mungkin dia tidak ingin menghancurkan kapal besar itu, tetapi tangannya tidak meledak dengan banyak tekanan. Namun, kecepatannya sangat cepat, dia telah mencapai bagian depan Murong Yu hampir dalam sekejap mata, dan dia menjentikkannya ke bawah. Hehe, karena kamu mencari kematian, jangan salahkan aku karena kejam. Murong Yu mencibir, dia tidak ingin membunuh. Tetapi selalu ada beberapa orang idiot yang merasa dirinya kuat dan ingin membunuhnya. Untuk orang seperti ini, Murong Yu biasanya akan memenuhi keinginan pihak lain. Tetapi dia bukanlah orang yang mati. Jiwa tercekik. Murong Yu berdiri di tempat, tetapi dengan sebuah pikiran, api jiwanya yang kacau tiba-tiba melesat keluar dari ruang jiwa seperti 1000 anak panah, dan kemudian mencekik Li Yu dengan kecepatan kilat. Hampir pada saat yang sama jiwa Murong Yu menyerang, hati Li Yu diselimuti oleh napas kematian yang sangat kuat. Seketika, dia terkejut. Meskipun aku tidak tahu kekuatan apa yang membuat diriku penuh dengan kekuatan kematian. Tetapi dia masih terbang keluar dengan mundur secara tiba-tiba dan menentukan. Namun, bagaimana kecepatannya bisa dibandingkan dengan kecepatan serangan jiwa? Pada saat yang sama pikirannya bergerak, api kekacauan jiwa yang menakutkan telah menyerbu ke dalam ruang jiwanya, meledakkan jiwanya dengan ganas. Setelah teriakan yang mengerikan, seluruh jiwa Li Yu tiba-tiba terkoyak.
Kematian secara langsung. Di bawah bimbingan Murong Yu, pecahan jiwa Liu dengan cepat mengalir ke dalam ruang jiwanya, dan kemudian dia dimurnikan oleh jiwanya. Pada saat yang sama, dia melangkah maju dan mengulurkan tangan besarnya, sudah meraih tubuh Liu. Jika kapal besar itu dihancurkan olehnya, maka itu tidak akan mampu menahan uap air laut yang mengerikan. Apa yang terjadi dengan anak kedua? Teriakan Liu menyebar jauh, dan didengar oleh Li Chong dan Li Sang untuk pertama kalinya. Seketika, mereka berdua saling memandang, dan kemudian satu demi satu terbang ke udara, seperti elang yang bergegas untuk membunuh kapal tempat Murong Yu berada. Ledakan, ledakan. Untuk pertama kalinya, napas mereka berdua meledak, membanjiri langit. Napas yang mengerikan menekan laut, dan terjadilah ombak besar. Pembangkit tenaga abadi tingkat menengah. Wajah Murong Yu berubah tiba-tiba. Baik Li Chong maupun Li Sang adalah pembangkit tenaga abadi. Untungnya, orang yang datang ke sini, Li Yu, hanyalah seorang santo besar, jika tidak, Murong Yu mungkin telah menderita sejak lama. Namun, dia juga dalam krisis sekarang. Serangan jiwa, teriak Murong Yu dalam hatinya, mengangkat jiwa bintang 1 ke ekstrim. Api kekacauan jiwa terkuat meledak, membentuk dua aliran deras di kehampaan, dan pencekikan yang kuat dan pekat menuju kedua Li Chong. Serangan jiwa, saudara ketiga cepat mundur. Li Chong merasakan serangan jiwa untuk pertama kalinya, wajahnya berubah drastis, tetapi dia sudah menyapa Li Sang untuk mundur. Saat mereka mundur dengan kasar, Murong Yu juga melambaikan tangannya, dan sudah mengumpulkan Gongsun Ningyu ke dalam buku Hetu Luo. Kemudian dia melangkah maju satu langkah, sudah terbang keluar dari perahu setan tulang Yue Luo. Sayap malaikat berkelebat dengan panik, dan dengan teleportasi, Murong Yu dengan cepat menghilang dari pandangan kedua Li Chong. Pada saat yang sama, bahkan kapalnya pun dibawa pergi. Kakak ketiga, kamu tinggal dan awasi perahunya, aku akan mengejarnya. Li Chong melemparkan kepingan giok jiwa Liu yang telah hancur menjadi tumpukan debu di tangannya, memberikan perintah membunuh, dan kemudian melanjutkan. Melonjak ke udara, dia mengejar Murong Yu. Bos, kita harus membunuhnya untuk membalaskan dendam anak keduanya. Li Sang meraung, dan dia ingin mengejarnya. Tetapi dia tidak bisa menyerahkan kapal di tangannya. Kalau tidak, bahkan jika dia membunuh Murong Yu, dia tidak akan berakhir dengan baik. Serangan jiwa, hei, serangan jiwa yang luar biasa, bahkan jika kau melarikan diri ke ujung dunia, aku pasti akan membunuhmu. Mata Li Chong merah, dan tubuhnya memancarkan niat membunuh yang mengerikan, sosoknya berubah menjadi aliran cahaya melintasi langit dalam kehampaan. Tertangkap.